Halo teman-teman ATL Indonesia. Kali ini kita sedikit membahas mengenai masker. Jadi masker itu sampai pada prinsipnya hampir sama bahannya, yang mana terdapat dua bagian yang berwarna putih dengan yang hijau, atau ada juga yang kebiruan. Tapi pada prinsipnya dia dibedakan berdasarkan talinya. Setidaknya ada 4 yang saya dapatkan talinya. Pertama, talinya ini yang atas bawah. Ini atas bawah. Sementara yang kedua itu adalah kanan kiri namun bersilang. Dan yang ketiga bersambung, kanan kiri disambung. Dan yang keempat ini adalah murni kanan kiri, yang mana apabila terlalu panjang ini bisa diikat. Ini sudah saya ikat di maskernya, semuanya sudah saya pakai, intinya itu. Jadi masker yang ini disiapkan sebenarnya all size, artinya semua orang dengan ukuran kepala yang berbeda-beda itu bisa memakainya, namun bisa dikencangkan dengan cara memperkecil tali tadi, dengan cara diikat sehingga akan lebih kencang. Tapi dengan yang kencang ini risikonya terasa memar mungkin di wilayah kulit di bagian leher atau di kepala. Nah itu yang ini atas bawah ini cocok sebenarnya untuk yang menggunakan hijab atau istilahnya kerudung jilbab. Demikian juga yang ini juga lebih cocok juga untuk yang berhijab. Sementara yang ini juga bisa. Nah, untuk yang berhijab kayaknya kesulitan atau tidak cocok dengan menggunakan yang talinya yang terpisah kanan kiri, karena ini dikaitkan pada telinga, sementara orang yang berhijab telinganya tertutup. Jadi ini tidak disarankan teman-teman untuk membeli yang talinya kanan kiri, tapi harus yang atas bawah atau kanan kiri bersilang atau berkait, atau kanan kiri yang disambung dengan penyambung sehingga bisa dipakai dengan mudah. Nah, jadi, dan yang paling penting teman-teman, di bagian sini, di bagian atas ini ada kawat, yang mana kawatnya ini teman-teman dibengkokkan mengikuti bentuk hidung teman-teman, supaya rapat, tidak longgar sehingga menempel di hidung. Jadi proses filtrasi melalui masker ini lebih efektif tanpa ada rembesan udara dari atas. Nah, jadi efektif untuk penggunaannya, harus rapat karena guna masker tadi adalah menyaring udara yang dari luar untuk masuk ke hidung. Dan pastinya penggunaan masker itu bagian dalamnya itu yang berwarna putih, bagian luarnya berwarna hijau atau berwarna biru. Nah, kalau kita bisa melihat mengapa harus di luar warna hijaunya ini, karena pada saat kita bentangkan ini kan bentuknya anggaplah seperti susunan genteng pada atap. Jadi ada percikan, dia turun pelan-pelan. Tapi kalau seandainya seperti ini, yang di luar ini akan menyangkut ini
droplet atau percikan air atau debu. Kalau ini dia akan terlepas turun ke bawah membentuk genting pada atap rumah. Dan di sini ada filter yang mampu menyedot partikel-partikel yang ukuran kecil. Memang sebenarnya ini masker ini adalah masker bedah. Jadi kemampuan efisiensi penyaringannya ya kurang bagus dibandingkan dengan N95. Nah, tapi cukup efektif dan sangat memadai untuk digunakan pada saat ini di era pandemi COVID-19. Dan gunakanlah sekali pakai buang. Maskernya ini memang sih dalam kondisi yang sangat terpaksa dan sulit zaman di awal-awal corona atau COVID-19, susah didapatkan masker ini sehingga menyebabkan kita tuh harus memakai berulang atau memakai kembali setelah dilakukan proses pencucian. Tapi sekarang karena sudah banyak dan terjangkau harganya, alangkah baiknya sekali pakai dibuang. Salah satu ciri-cirinya mungkin tidak layak pakai, di bagian area mukanya ini tampak kotor atau talinya tampak kotor. Itu artinya sudah lama dipakai, dan ini ada perubahan di bagian dekat hidung ini, dia tampak keputih-putihan, sudah artinya sudah mengalami kotor oleh adanya debu. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai 4 jenis masker yang setidaknya saya dapat atau saya punya dari unit pelayanan kesehatan yang saya lakukan. Jadi di sini 4, tinggal teman-teman memilih mana yang cocok pada teman-teman. Apakah itu teman-teman seorang perempuan yang menggunakan hijab, silakan pilih, jangan yang tadi yang kanan kiri talinya. Kalau untuk pria atau laki-laki tidak begitu masalah, jadi bisa cocok ke 4-4-nya. Nah, demikian saja itu review singkat mengenai dunia permaskeran. Jadi teman-teman kesehatan atau ATLM, selamat melakukan pelayanan terhadap pasien atau di era pandemi COVID-19 ini. Semoga sehat selalu dan menjadi amal ibadah selama masa transisi COVID-19 ini. Dan saya berharap semoga di akhir tahun kasusnya mereda dan di awal tahun sudah bersih dari pandemi COVID-19. Sampai jumpa di channel ATLM Indonesia, dan jangan lupa subscribe supaya saya termotivasi untuk membuat konten video yang lebih kreatif lagi. Sampai jumpa. Bye.